akan mengatasi masalah tanpa. Terima kasih untuk teman-teman dari SIP Jakarta yang sudah bersama-sama dengan kita ya. Kita lanjut sekarang sama Pak Jarwo. Silakan Pak Jarwo. Pak Jarwo ini memilih seperti apa Pak? Pendidikan terlebih dahulu atau memang udah dicetak aja si anak ini menjadi artis? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Pak Denny. Silakan. Saya itu dari Dewan Penikmat Bacan dan Drama. Disingkat? Denny Chandra. Terima kasih. Saya kurang setuju dengan adanya anak itu lebih diarahkan untuk menjadi artis Pak Denny. Saya nggak jodoh kita. Sabar dulu saya. Saya jadi nggak fokus. Fokus dong, fokus. Fokus. Ya. Mendidik anak itu sangat penting Pak Denny. Peran orang tua itu dalam mendidik, membina anak, mengasuh anak sangat vital. Karena tujuan dari pendidikan untuk anak itu adalah menjamin masa depan dia. Nah, bagaimana kalau seorang anak tidak diberikan pendidikan yang sangat layak? Kata anaknya. Kata saya, kan saya ngomong. Ya. Anaknya ngomong apa berarti? Ya, saya belum berdialog dengan anak saya. Anaknya berarti ada di depan Bapak? Belum. Oh belum. Bapak dialog sendiri berarti? Lah iya, kan saya ngomong sendiri. Kecuali saya ngajak ngomong dia, baru dialog namanya. Nah anaknya di mana? Ya nggak tahu saya. Kan Bapak ngomong untuk anaknya, tapi Bapak anaknya nggak ada. Jadi nggak dengar dong, percuma Bapak ngomong sendiri. Saya ngomong buat anda-anda semua yang ada di sini, di gedung ini. Iya, tapi kan kita bukan anak-anak. Iya. Keluarga saya bukan juga ikut-ikut campur. Pak Jarwo, maksudnya gini, kalau Pak Jarwo ngomong sendiri, itu namanya dengan sia-sia blekok, Pak. Nah, bagaimana kita untuk mengarahkan anak supaya bisa mendapatkan pendidikan yang bagus dan untuk demi masa depannya? Pengalaman saya sudah ada Pak Denny. Saya itu sebenarnya single parent Pak Denny. Amin. Hebat, single paten. Parent. Ya single tapi paten gitu. Single parent itu bukan karena ditinggal mati istri atau ditinggal cerai, tapi karena broken home. Home itu kan artinya rumah Pak Denny. Broken itu artinya pecah. Jadi rumah saya terbelah dua Pak Denny. Istri saya tinggal sendiri, saya tinggal sendiri Pak Denny. Nah, kenapa rumah saya pecah? Padahal di rumah saya sudah ada tulisan fragile. Oh, fragile. Jadi untuk Jail bisa free ya? Ya. Diketahui sama Stephanie. Pronunciation-nya katanya salah. Masa anak ngetawain bapaknya? Wah. Ya. Ya silakan lanjut lagi Pak Jarwo. Anak itu bukanlah tamu biasa di rumah kita, tapi dia tamu yang teramat istimewa. Jadi bahagiakanlah tamu istimewa dengan kasih sayang. Bahagiakanlah tamu istimewa dengan pendidikan. Jangan perlakukan anak seperti jaran kepang. Itu Pak Denny. Oh, dikerjakan maksudnya. Wah, dalam nih. Pak Jarwo dalam. Kalau Stephanie sendiri emang pengen jadi artis kah? Atau sebenarnya masih ragu dengan bayangan ke depanmu seperti apa? Sebentar, sebelum anak saya menjawab. Oh, silakan. Saya di sini sebagai asosiasi mama-mama lagi kangen masak. Oh, disingkat? Si Malakama. Wow. Semua udah punya, saya juga punya dong. Iya. Nah, kalau saya sih sebenarnya mengutamakan pendidikan buat anak-anak saya ya. Oh, sebenarnya berarti dasar ya, dasarnya diberikan pendidikan. Pendidikan yang utama, tapi kalau memang mereka minatnya ke misalnya pengen jadi penyanyi atau pengen jadi bintang film, saya pasti akan mengarahkan dan memberitahu apa aja konsekuensinya, apa aja tanggung jawabnya. Ini jadi penyanyi itu mesti ngapain aja. Jadi bukan hanya enaknya jadi ngetop atau orang tahu di mana-mana, tapi gitu, terus ya tapi kan ada hal-hal yang mesti juga jalanin ya kan, seperti itu. Terus kayak misalnya Stephanie ini, I never ask you for an artist, right?
Nggak pernah Oh, gitu. nggak pernah? Belum pernah? Gini, Mama tahu aku tuh orangnya bukan yang mau jadi artis. Considering the environment I was brought up in. Oh my God. Oke. Oh, apa? Ngerti nggak? Artinya apa Pak Jarwo? Ngerti nggak Pak Jarwo? Hanya keluarga kami yang mengerti. Itu bahasa kalbu. Itu bahasa kalbu. Buat aku ini kayak hobi. Jadi kayak sekolah juga aku nyanyi, aku foto, aku interview. Itu kayak sekolah aku kayak belajar. Soalnya in everything yang mama mau aku lakuin itu ada proses belajar dan aku juga belajar banyak hal dari semua itu. Jadi sebenarnya ini bukan gara-gara aku mau jadi artis, ini kayak gara-gara aku mau belajar. Dan karena itu juga, itu kayak, makanya aku juga mentingin pendidikan kan. Soalnya itu juga aku belajar, jadi mumpung masih sekolah, mending belajar banyak dulu. Jadi mengikuti proses kehidupan yang sebenarnya ya. Oke, kalau calon Tong. Oke. Ini calon. Saya perkenalkan diri dulu ya. Ya, silakan. Saya dari Asosiasi Selebriti Loyal dan Lebay. Disingkat Aselole. 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 Saya heran. Ini mohon diperhatikan, saya heran. Herannya kenapa? Seolah-olah ketika memilih jadi artis atau pendidikan, itu sedemikian rumit. Iya, Seakan-akan itu nggak ada kaitannya. betul. Mikir. Ya. Jadi kesannya memilih jadi artis atau pendidikan tuh seperti dibeda-bedakan. Iya. Bagaikan ada barrier peribahasa gitu ya. itu seperti minum buah si malakama. Makan. Makan. Terserah buahnya kan saya jus bisa. Oh iya benar. Gimana dia Kan kalau tinggal saya dia? minum. Susah amat. Sepertinya itu pilihan yang susah. Ini jangan salah ya, sebenarnya dua-duanya itu juga sangat berkaitan. Kenapa di negara kita menjadi sedemikian susah memilih? Karena memang yang dibuat dan kebanyakan yang terjadi itu seperti yang ada atau yang kita bahas sekarang. Tapi kalau di luar negeri itu banyak jalur-jalur pendidikan yang memang harus dilalui untuk bisa menjadi seorang entertain. Iya. Jadi nggak ada harus memisahkan mana pendidikan. Kalau kamu jadi artis pun kamu harus berpendidikan yang benar untuk menjadi artis. Iya. Benar itu. Kita yang belum bisa mengarahkan ke sana. Kalau suatu saat saya yakin kita akan susah mengarahkan ke sana. Ya kalau gitu susah terus dong. Saya akan bicara tentang cita-cita. Pentingkah cita-cita? Penting. Semua mengatakan cita-cita itu penting. Tapi kalau cita-cita itu penting, seberapa banyak orang bisa mencapai cita-citanya? Lebih banyak yang tidak mencapai cita-citanya. Tahu dari mana? Berarti dia tidak penting. Ya gimana sih lu katanya cita-cita penting. Loh, yang mengatakan penting kan Anda tadi. Saya tanya, Aduh, pentingkah kacau. cita-cita? Anda Pak jawab Jarwo. penting. Gigit, Pak. Stefani, rantainya diambil dong, bapaknya biar. Jadi saya lanjutkan. Punya cita-cita itu artinya secara sederhana itu sama dengan punya masa depan. Iya, ya. Karena cita-cita itu adalah gambaran masa depan. Cita-cita itu apa? Apa itu cita-cita? Macam-macam. Ada yang dokter, ada yang polisi, Ya. banyak. Jadi susah didefinisikan. Saya ingin tandaskan ya, sekali lagi kita ini salah ketika kita membedakan antara artis dan pendidikan itu tidak ada kaitannya dan harus dipilih salah satunya. Itu salah. Salah itu siapa? Ini salah siapa? Salah siapa? Salah itu gelandang saya Fiorentina itu pinjaman dari Chelsea. Lengkapnya Muhammad Salah, dia itu dari Itu Mesir. orang itu ya Cak, yang jadi permasalahan artis-artis Indonesia itu ada beberapa orang yang memang betul-betul lagi pada posisinya dia peristiwanya juga misalnya masalahnya memang negatif gitu. Tetapi karena sering dibicarakan atau jadi omongan di media sosial, tiba-tiba dia naik gitu kan. Itulah budaya yang sering kita anggap bahwa itu yang menjadikan seseorang artis dan terkenal. Kalau industri memang harus begitu, yang penting menguntungkan. Itulah yang harusnya kita lawan. Kita tidak boleh mengikuti industri yang nggak benar.
Hah? Setuju. Bu jangan asal setuju Bu, saya agak ngawur loh ini. Sebentar. Tapi saya juga- memang kadang-kadang ya, bener kan? Jadi tidak harus melalui sebuah perjalanan yang rumit dengan yang paling penting adalah ketika dia beruntung, dia habis-habisan. Makanya masanya itu biasa kadang-kadang dia cuman setahun 2 tahun tiba-tiba hilang aja, nggak tahu itu. kemana lagi. Karena gitu. memang tidak ditopang dengan hal-hal yang mendukung Karena dia. dasar-dasarnya yang tadi dibicarakan ya mengenai Makanya pendidikan saya untuk bicara masalah pribadi saya ya. Saya tidak pernah mengarahkan anak saya untuk menjadi seperti saya. Atau jadi artis, atau jadi ya hidup di dunia entertain. Saya nggak mengarahkan, nggak menyiapkan juga ke sana. Karena saya menyiapkan anak itu paling pas PBB atau upacara itu aja. Selain itu enggak. Lu gimana sih? Pasukan baris Menyiapkan berbaris. tuh bukan Berbaris. Siap, bro. Bukan menyiapkan anak itu proses ya, itu planning tadi yang dikatakan oleh Pak Nah Jarwo. itulah yang saya tanamkan kepada anak adalah ketika kamu punya cita-cita, kamu harus berusaha meraihnya. Saya tidak pernah mengarahkan cita-cita itu apa. Tapi orang tua kan harus memfasilitasi supaya anak-anak itu Pasti. bisa mencapai Contohnya, cita-cita tersebut. Anak saya yang pertama waktu kecil saya tanya, dia pengen jadi Batman. Saya tidak melarang. Saya tidak melarang, saya tidak membantu juga, saya ingin lihat. Tapi kan kamu harus suatu memberikan saat- pengarahan ke anak Begini, dulu Pak. bahwa mungkin Batman itu ada hubungan dengan Robin sehingga mereka berdua terus. Kita harus curiga. Ya enggak, saya enggak seperti itu, biar Jangan jadi natural. orang ketiga di antara hubungan antara Batman dengan Robin. Lo kan dia pengen jadi Batman ya Pak. Ini cita-cita pengen jadi Batman. Nah, terus Saya yakin suatu saat dia pasti akan berhenti punya cita-cita jadi Batman ketika dia tahu bahwa cita-cita bapaknya jadi Spiderman nggak kesampaian. Pasti akan berhenti. dia. oh, bapaknya pengen jadi Spider-Man. Spiderman. Oh, Jadi, tapi dulu kalau bicara saya sendiri ya, saya SD pernah saya sampaikan dulu, saya SD itu pengen jadi Habibie dulu. pengen jadi Habibie? Pinter ya, orang Oh, kan bilang maksudnya pintar. iya pengen jadi Ya. Habibie gitu kan. Ya. Nah, SD itu saya, wah Karena hebat Pak nih, saya Habibie pengen kan. jadi Habibie. Nah ketika SMP saya baru sadar total bahwa saya nggak mungkin bisa jadi Habibie. Karena mohon maaf saya SMP tinggi badan saya udah lebih dari Pak Habibie. Jadi ya nggak mungkin lah saya bisa jadi Habibie kan. Oh, kirain kamu sadar begitu. Saya nggak mungkin jadi Pak Habibie. Ternyata saya kan seorang laki-laki, berarti saya harus jadi Pak Paman. Karena kalau Pak Habibie hanya untuk wanita. Namanya juga Pak Habibie, Pak Paman untuk laki-laki. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Cita-citaku kepingin jadi dokter,